Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, atas rahmat dan kasih-Mu yang melimpah bagi kami. Semoga kami selalu gembira dan sukacita meski kami juga harus menghadapi penderitaan dan salib. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, bacaan pertama ini menarik sekali bahwa Paulus dan Silas di penjara di bagian dalam, paling dalam, jadi sulit sekali untuk keluar. Tapi yang menarik bahwa di dalam penjara itu mereka bernyanyi dan bersyukur bahwa mereka mengalami penderitaan dan ikut serta dalam penderitaan Yesus. Dan apa yang terjadi? Ada suara malaikat membantu mereka sehingga pintu terbuka semua dan mereka berdua keluar. Dan ini membuat kepala penjara takut sehingga dia mau bunuh diri, dan Paulus mengatakan jangan mencelakakan diri, kami masih ada di sini. Apa yang menarik bagi saya adalah saudara, doa itu ada 3 aspek penting. Pertama, doa adalah kita memuji Tuhan, gitu. Memuji Tuhan dengan penyelenggaraan ilahinya, providentia Dei, yang pasti untuk kebaikan kita. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang, berarti ada sesuatu yang perlu dibereskan. Jadi memuji Tuhan, kemudian bersyukur kepada Tuhan bahwa kita diberi karunia yang melimpah apapun juga, lewat penderitaan, lewat salib, bersyukur. Yang ketiga adalah mohon. Jadi kita dalam berdoa tidak hanya mohon, tidak hanya minta, tapi juga memuji Tuhan. Ya, bersyukur kepada Tuhan bahkan dalam situasi yang sulit sekali. Jadi ini yang seringkali lupa kita adakan, bersyukur, memuji Tuhan. Justru karena kita dalam penderitaan itu, ya, dalam penderitaan itu Tuhan justru bekerja dalam diri kita. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Kedua, kita mengalami penderitaan karena kita ikut serta dalam penderitaan Yesus. Gitulah. Kita diikut sertakan dalam penderitaan Yesus. Coba lihat. Jadi kita lihat bahwa penderitaan itu juga ikut serta dalam penderitaan Kristus. Kemudian penderitaan itu juga problem kita juga, entah masalah, problem dan segala macam, itu juga untuk mendoakan orang-orang yang mengalami serupa dengan yang kita alami. Ya. Jadi saudaraku terkasih, ketika kita menderita, coba lihatlah orang-orang yang sama mengalami penderitaan bersama aku. Misalnya aku sakit kanker, maaf kata, jangan sampai sakit kanker. Maka saya mendoakan orang-orang yang sakit kanker seperti saya. Nah, yang keempat sebetulnya penting juga di sini, ketika saya mengalami penderitaan, saya menjadi lebih serius dalam hubungan saya dengan Tuhan. Lebih serius, lebih sungguh-sungguh saya berdoa kepada Tuhan. Jadi, lalu juga yang kelima sebetulnya juga, seperti dikatakan oleh Yesus hari ini, bahwa akan ada penghibur, Roh Kudus. Roh penghibur. Maksudnya apa? Roh penghibur itu ada 3 aspek dari roh penghibur. Kita diajak kepada kebenaran, kita diajak membuka tentang dosa kita, dan yang ketiga adalah bahwa kita kuasa kegelapan sudah dihukum. Nah, salah satu penting dari penderitaan itu adalah supaya kita tahu bahwa kita juga berdosa. Gitu. Jadi penderitaan itu membuat kita sadar bahwa kita berdosa. Roh Kudus membuka segala kekurangan dan kelemahan. Oh, ternyata saya juga berdosa. Oh, ternyata juga saya salah. Oh, ternyata itu juga. Ya. Dan itu jadi ketika itu lalu dalam penderitaan itu kita semakin dekat dengan Roh Kudus, semakin terbuka. Roh Kudus membuka mata hati kita. Lalu Roh Kudus itu juga dengan penderitaan itu seperti Yesus mengatakan lebih berguna kalau aku kembali kepada Bapa. Ya, supaya Roh Kudus diberikan, supaya kita semakin mengenal Roh Kudus itu. Roh Kudus itu semakin kita sadari sebagai bagian yang kita mohonkan. Kita fokusnya seringkali kepada Yesus, lupa kepada Roh Kudus. Ya Roh Kudus, bantu aku, tolong aku, buka mataku, ajari aku, didik aku, bentuk aku. Karena apa? Karena penguasa dunia ini telah dihancurkan. Ini penting bagi kita. Kita seolah-olah hidup kita akan kalah dengan penderitaan itu. Tidak akan kalah.
Allah lebih besar daripada problem kita. Semoga kita semua hari ini semakin menyadari akan, maka hidup kita harus belajar menjadi trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Penderitaan itulah yang membuat kita menjadi sadar siapa Bapa, siapa Putra, dan siapa Roh Kudus. Ya. Bapa, dialah menciptakan bersama Putra dan Roh Kudus dunia ini, Yesus yang menjalankannya, melaksanakannya perintah Bapa, dan ketika Yesus kembali kepada Bapa, Roh Kudus melanjutkan tugas itu. Jadi, kata lain, ketika kita mengalami penderitaan, kita apa? Kita ikut serta dalam penderitaan Yesus. Mengenal Yesus lebih baik, ya, mengalami Bapa lebih baik, mengalami Roh Kudus yang membimbing dan menuntun kita dan menghibur kita. Maka, satu kalimat yang menurut saya penting, kita gembira dalam derita. Itu karya Roh Kudus. Ketika kita bisa gembira dalam Roh Kudus, seperti kedua Rasul Paulus dan Silas, Anda sudah dipenuhi dan kita dipenuhi Roh Kudus. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.